Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bendera merah putih, hormat gerak, tegak gerak, salam abita. Abita, 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 merah putih, ya Indonesia Jaya. Abita, 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 merah putih, ya Indonesia Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Oke, sudah sarapan belum nih? Belum? Oke, pagi hari ini kita akan belajar matematika. Masih pagi harus semangat ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh memimpin? Yuk, ketua kelas memimpin doa. Guys, cek kebersihan dulu ya. Sudah bersih semua kelasnya? Sudah oke. Buku matematika diletakkan di atas meja. Kemudian untuk HP bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, sudah dipersiapkan semuanya? Oke, sebelumnya Ibu akan cek ya, yang tidak, Ibu akan cek kehadiran. Oke. Sebelumnya nih, gimana nih kabar kalian, perasaan kalian hari ini?
Semangat, senang, berbahagia, sedih, atau marah? Oke, Ibu akan cek satu persatu ya. Nanti coba ungkapkan perasaan kalian pada hari ini. Bisa? Bisa ya. Oke, coba. Andini Valeria. Oke, perasaannya gimana Mbak hari ini? Biasa aja sih. Oke, kemudian Andre. Gimana Mas perasaannya hari ini Mas? Biasa? Oke, sudah sarapan? Sudah. Ana Fizahra, sebelumnya terkait kesepakatan kelas kemarin, masih ingat apa saja ya? Di antaranya, saling menghormati ketika misalkan ibu menjelaskan di depan, berarti kalian harus? Oke, selain itu, tepat waktu ya. Oke, alhamdulillah ini tepat waktu semua. Terus terkait HP, ketika misalkan ibu nanti ada sesi, kalian boleh buka HP, tapi misalkan ibu belum ada perintah itu, tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila, persepsi. Apakah kalian masih ingat materi ini? Apa ya? Ini pada saat kalian kelas 8 SMP. Apa? Fungsi, oke. Oke, ini materi relasi dan fungsi kelas 8 ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat berdiskusi, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis dalam menjelaskan fungsi dengan tepat dan benar. Nah, ini termasuk apa yang bergotong royong, beriman dan bertakwa, bergotong royong, berkebinekaan global, termasuk profil pelajar Pancasila. Oke. Untuk alur pembelajaran pada hari ini, ada berkelompok, kemudian diskusi, presentasi, menyimpulkan, evaluasi, dan ada refleksi pembelajaran juga. Teknik penilaiannya itu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Oke. Sebelumnya Ibu akan tampilkan di sini ada terkait video. Kenapa sih kalian harus belajar matematika? Nah, silakan kalian simak terlebih dahulu ya. Dari mulai duduk di bangku sekolah dasar sampai di SMA, kita selalu harus lalu, kenapa matematika harus belajar? Dan apakah dia seperti itu di kehidupan kita? Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ternyata matematika penting. Matematika itu ada di sekitar kita setiap harinya. Dari mulai ilmu apa saja tadi? Fisika. Nah, ketika belajar matematika juga otak akan melatih berpikir kritis, logis. Nah, jadi kesimpulannya bahwa matematika itu sangat penting dan pelajaran yang menyenangkan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan sharing asesmen diagnostik. Ini terkait kesiapan belajar kalian. Oke, bawa HP semua? Bawa, oke, silakan dibuka HP-nya. Oh, ketinggalan, oke. Kuota aman, bisa tethering di temen ya. Sudah 4 jawaban yang mengisi. Oke, sudah semua 36 siswa ya. Di sini ada orientasi masalah.
Bisa dibaca, di Desa Kalibakung Tegal terdapat tradisi unik yang dikenal dengan sedekah bumi. Tradisi ini masyarakat setempat mengadakan pesta rakyat dan berbagai kegiatan untuk merayakan hasil panen mereka. Setiap keluarga di desa ini memiliki tanggung jawab untuk membawa jenis hasil bumi tertentu sebagai persembahan. Pak Budi, seorang petani di desa tersebut, mencatat hasil bumi yang dibawa oleh beberapa keluarga untuk persiapan sedekah bumi. Dia mencatat hasilnya sebagai berikut. Keluarga A membawa 10 kg beras, keluarga B membawa 5 kg jagung, keluarga C membawa 8 kg kacang tanah, dan keluarga D membawa 6 kg ketela. Pak Budi ingin menyusun data ini dalam bentuk relasi fungsi menggunakan 3 representasi. Nah, bagaimana cara untuk menyusun data tersebut? Ada yang tahu? Untuk menyusun data ke dalam bentuk relasi fungsi, ada 3 cara. Ada yang tahu? Oke, jadi ada 3 cara. Yang pertama, yang tadi pertama kali ditampilin, yang panah-panah. Diagram? Diagram? Yang panah-panah tadi. Diagram panah. Yang kedua, diagram panah, kemudian pasangan berurutan. Oke, betul. Satu lagi, diagram diagram kartesius ya. Oke, di sini ada 3 untuk menyusun data tersebut. Yang pertama, diagram panah, berarti dipasang-pasangin. Nah, di sini A isinya apa aja? A, B, keluarga A, B, C, D ya. A, B, C, D. Kemudian B-nya diisi 10, 5, 8, 6. Oke, berarti di pasang-pasangin. Oke. B-nya 5, C-nya, D-nya 6. Oke. Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua ada pasangan Nah, berarti keluarga A pasangannya membawa berapa kilogram? 10. Kemudian B 5, C D 6. Oke, yang ketiga ada diagram kartesius. Oke, di sini X, Y, variabel X-nya isinya apa aja? A, B, C, D. Oke. Variabel Y-nya berarti dimulai dari 5, 6, 8, 10. Oke. A pasangannya, B-nya, C-nya, kemudian D-nya. Nah, paham? Oke, selanjutnya sini ada pertanyaan pemantik. Apakah setiap relasi merupakan fungsi? Kemudian apakah perbedaan fungsi dan bukan fungsi?
Ada yang bisa jawab? Setiap relasi merupakan fungsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan berkelompok dan berdiskusi untuk mengamati masalah yang terdapat pada LKPD. Setelah itu nanti dipresentasikan, kemudian di akhir Ibu akan memberi penguatan materi terhadap LKPD yang sudah kalian kerjakan. Gitu ya. Kayak untuk kelompoknya. Nah, di sini Ibu sudah susun untuk kelompok 1, Ibnu Hisham, Badriatusi, Calista, Dia, Dinar, Kotrun. Nah, langsung membentuk kelompok. Bisa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2, Milan, Sadreva, M. Fahri, Hafna, Iik Ardila, Nazala, Aulia. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4 nanti bahan bacaannya itu ada di sini. Dibuka link YouTube-nya. Kelompok 5, salah. Ini ya. Kelompok 6. Ini nanti bahan bacaannya silakan kalian scan di sini ya. Di YouTube. Kelompok 7, kalian bisa menggunakan bahan ajar, bacaan maupun link YouTube. Di situ ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Waktunya 20, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Nanti jika ada kurang jelas soalnya atau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ke Ibu. Jelas ya? Oke. Jangan lupa tulis nama kelompok juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Hafna Minatul Hanifah, nomor absen 12. Saya Muhammad Fahri, nomor absen 21. Saya Minan Sandreva dan Jarsa, absen 20. Saya Zain, absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada lembar meja peserta didik dengan materi definisi fungsi. Di Tegal terdapat beberapa jenis kesenian tradisional yang sangat terkenal. Tata juga penampilan salah satu jenis kesenian, misalnya tari topeng, enden,
di 4 desa yang berbeda dalam 1 bulan terakhir ada 4. Yang lain boleh disimak ya. Desa A 3 penampilan, desa B 2 penampilan, desa C 4 penampilan, dan desa D 1 penampilan. Pertanyaannya, gambarlah diagram panah yang berhubungan setiap desa dengan jumlah penampilan tari topeng yang dia. Pada diagram panah, desa A dipasangkan dengan 3 penampilan, desa B dipasangkan dengan 2 penampilan, desa C dipasangkan dengan 4 penampilan, desa D dipasangkan dengan 1 penampilan. Yang B bisa dilihat di layar televisi. Ada. Yang B diagram berurutan. A dipasangkan dengan 3 A,3 B dalam kurung B, 2 dalam kurung C, 4 dalam kurung D, 1. Bisa dilihat di layar ya. Pada diagram kartesius sumbu X memiliki terdapat desa A, desa B, dan desa C. Pada sumbu Y terdapat penampilan 1, 2, 3, dan 4. A berpasangan dengan 3, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 4, dan D berpasangan dengan 1. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas kedua. Di Desa Tegal terdapat tradisi membuat wayang kulit yang sangat populer. Jumlah wayang yang diproduksi oleh seorang seniman dalam 1 minggu dikabarkan dengan fungsi Fx sama dengan 5x plus 2. Pertanyaannya, jika seniman tersebut bekerja selama 4 hari dalam 1 minggu, berapa banyak wayang diproduksi oleh seniman tersebut? Penyelesaiannya adalah kita menggunakan fungsi x, Fx sama dengan 5x plus 2. Kita masukkan 4 ke dalam fungsi f, fungsi x tersebut. Menjadi 5 dikali 4 plus 2 sama dengan 20 plus 2 sama dengan 22 wayang. Seperti yang ada pada gambar tersebut. Jadi sekarang aktivitas 3 di gambar di itu kan ada 2 gambar. Yang pertama pakainya diagram panah jadi kurva turun ke atas, satunya lingkaran. Yang pertama itu merupakan fungsi karena setiap himpunan fungsi hanya memiliki satu titik titik. Yang kedua, karena titik x lebih dari 1 maka disebut bukan termasuk fungsi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak Bapak mau tanya. Bedanya fungsi dan bukan fungsi sudah paham? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang auditori, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4. Saya Faras Dirian Kalibi dari nomor absen 11. Saya Semilia Nur Isyati dari absen 5. Saya Nini Valeria Fitri dari absen 1. Saya Inul Nabila dari absen 15. Saya Jasmine Laura Dulva dari absen 16. Saya Anam Jarus
absen 3. Hari ini kita akan menerangkan apa yang sudah kita kerjakan pada LKPD yang kita dapatkan. Aktivitas 1. Di Kabupaten Tegal terdapat sebuah pasar tradisional yang terkenal dengan berbagai macam kuliner khas Tegal. Pasar tersebut memiliki 5 kios yang masing-masing dikelola oleh pedagang dengan keahlian khusus. Pada suatu hari, seorang wisatawan dari luar daerah datang ke pasar tersebut dan mencatat beberapa kios yang ia kunjungi serta apa yang ia beli. Berikut adalah catatan kunjungannya. Yang pertama, wisatawan membeli teh poci dari kios Pak Yanto. Yang kedua, wisatawan membeli nasi bogana dari kios Bu Siti. Yang ketiga, wisatawan membeli tahu aci dari kios Pak Putih. Pertanyaan A. Tentukan diagram mana yang menunjukkan relasi antara kios dan dagangan yang dibeli wisatawan. Bisa dilihat ya. Yang pertama, teh poci dipakai dengan kios Pak Yanto. Yang kedua ada nasi bogana dipasangkan dengan kios Bu Siti. Yang ketiga ada tahu aci dipasangkan dengan kios Pak Putih. Pertanyaan yang B, tentukan pasangan berurutan yang menunjukkan relasi antara kios dan dagangan yang dibeli wisatawan. Yang B, Kurung Kurawa, toko teh poci di koma dengan kios Pak Yanto. Yang kedua, nasi bogana, koma dari kios Bu Siti. Yang ketiga, ada tahu aci, kios Pak Putih. Soal ketiga yaitu gambarkan relasi tersebut dalam diagram kartesius. Pada sumbu X diisi oleh nama barang atau makanan yang dibeli oleh wisatawan, sedangkan sumbu Y diisi oleh nama kios yang menjadi tempat pembelian. TP itu adalah teh poci dipasangkan oleh kios Pak Yanto, nasi bogana dipasangkan dengan kios Bu Siti, dan TA tahu aci dipasangkan dengan kios Pak Putih. Selanjutnya ada aktivitas 2 ya. Soalnya tuh di pasar malam Tegal ada sebuah permainan tradisional yang disebut egrang. Si egrang yang digunakan dalam permainan ini digambarkan dengan fungsi yaitu fx sama dengan 4x min 5, di mana x adalah jumlah langkah yang sudah diambil oleh pemain. Jika seorang pemain sudah mengambil 6 langkah, berapa tinggi egrang yang digunakan? Dari soalnya ini sudah dapat diketahui bahwa x-nya adalah 6, dengan fungsinya adalah fx sama dengan 4x min 5. Jadi yang 6 tadi itu tinggal dimasukkan kepada x-nya. Jadinya f6 sama dengan 4 dikali 6 min 5. 4 dikali 6 adalah 24, dikurangi 5 sama dengan 19. Selanjutnya pada aktivitas B. Tentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Berikan alasannya. Jadi pada opsi pertama itu Y-nya adalah terdapat 1 titik dan X-nya terdapat 1 titik. Yang dimana fungsi itu tiap variabel X-nya hanya terdapat 1 titik. Jadi opsi 1 ini merupakan fungsi. Nah, kalau yang di opsi B ini bukan fungsi, soalnya variabel X-nya tuh nggak cuma 1 tapi ada banyak. Ada 9. Karena terus gitu loh. Sekian presentasi dari kami. Oh, barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk maju perlakuan apa ya? Selanjutnya kita akan menyimpulkan. Apakah ini sudah selesai semua? Kita akan menyimpulkan hari ini kita tadi mempelajari apa? Fungsi. Oke, fungsi. Fungsi tadi untuk menentukan datanya menggunakan tiga cara apa saja ya? Ini ya, diagram mana, pasangan berurutan dan diagram kartesius. Kemudian berarti apa itu fungsi? Fungsi apa pengertian fungsi? Yang sudah diberikan fungsi merupakan relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu anggota tepat satu anggota ke himpunan lain. Berarti fungsi itu tepat satu. Nah di sini di A, himpunan A itu harus hanya memasangkan satu anggota. Tetapi anggota B boleh menerima lebih dari satu. Kemudian tadi ada yang dinamakan fungsi dan bukan fungsi. Apa bedanya? Ada yang dinamakan fungsi dan bukan fungsi. Coba sini ada himpunan A, B, misalkan A, B, C, D. Dari belakang kelihatan? 1, 2, 3, 4, sama. Oke, dari dua contoh ini, mana yang pertama merupakan fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. Kenapa? Karena himpunan A hanya memiliki tepat satu anggota ke himpunan B. Yang kedua, fungsi atau bukan fungsi? Kenapa? Himpunan mana yang memiliki dua titik? P ya. Nah, P itu memiliki dua titik, yaitu 2 dan 3. Berarti termasuk bukan fungsi. Paham bedanya? Oke, ini terkait diagram mana? Yang tadi di soal itu menentukan fungsi atau bukan fungsi melalui diagram kartesius. Oke. Misalkan nah, kita masukkan data itu yang tadi. X-nya A, B, C, D, B-nya sama dengan kalau di diagram kartesius itu variabel X dan Y. Ingat yang horizontal itu X, vertikal Y. Ini 1, 2, 3, 4. Kita pasangkan A berapa? 3. Kemudian B-nya 2. C-nya 4. D-nya 1. Nah, kemudian yang kedua T, I, R, S,
4, 5. P-nya 2 dan 3. Kemudian I 5. F 4. Terus S-nya 3. Ya, ini yang fungsi titiknya setiap X memiliki satu titik. Kemudian di yang kedua yang bukan fungsi, X-nya mempunyai 2 titik di mana di anggota P. Nah, dan 2 titik. Paham? Kalau misalkan grafiknya yang melengkung, grafiknya yang misalkan tidak ada angkanya. Ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Fungsi atau bukan fungsi? Di X, di Y. Alasannya? Oke. Nih, di sini misalkan di sini ya. Nah, ada titik lagi di mana? Di atas. Di atas. Jadi ini merupakan bukan fungsi. Nah, yang kedua, fungsi atau bukan fungsi? Lihat variabel X-nya. Lihat variabel X-nya, kemudian lihat titiknya. Ini titik X, ini titik X. Fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi, taunya dari mana? Bisa dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada titik-titiknya kan? Iya. Nah, atasnya ada nggak? Ada. Berarti yang kedua juga merupakan bukan fungsi. Bukan fungsi. Paham bedanya? Oke. Udah ya. Oke, setelah ini satu lagi, tadi ada soal yang memasukkan nilai fungsinya ya. Kalau misalkan ada fx, coba yang salah satu yang tadi dibacakan fx-nya berapa? Yuk, kelompok 3 boleh. fx-nya berapa? Fx sama dengan 5x sampai plus 2. 5x Plus 2. plus 2. Kemudian kita harus mencari x-nya itu berapa? 4. X-nya dimasukkan ke 4, berarti 5 kali 4 Plus 2. Nah, berarti ketika f-nya fungsinya dimasukkan ke 4, hasilnya 20 plus 20 plus 2, maka fx 4 sama dengan 22. Paham? Paham. Nah, kalian tadi kan ibu sudah menjelaskan. Silakan kerjakan langsung ya, kerjakan langsung yang durasi waktu 10 menit. Jadi sini ada soal, nanti kalian membuat diagram tanah, diagram pasangan berurutan dan diagram kartesius, kemudian tentukan itu fungsi atau bukan fungsi. Oh, bisa ya? Bisa. Coba, sudah semua ya?
Iya, bang.